kampanye Trump itu berasal dari sektor kripto. So, jawabannya karena waktu itu sebenarnya di Indo nggak ada yang orang mau beli, mau jual nggak ada. Ada salah satu institusional dari Hong Kong yang baru beli sekitar $400 juta Bitcoin yang diduga terhubung dengan afiliasi. Sangat sulit untuk memanipulasi harga Bitcoin ataupun Ethereum gitu. Butuh uang yang sangat besar sekali untuk memanipulasi harga ini. Ya. Mungkin yang dilihat dari investor, satu, pasar kripto nggak ada hari liburnya, Su. Ini yang menarik. Semangat pagi, Sobat Sukses! Pada sore yang berbahagia ini, saya akan berbincang dengan sosok milenial ya, masih muda, tapi ngetop banget. Siapa dia? Gabriel Ray. Iya, salam kenal Su. Ini top banget, gambarnya dari Surabaya. Pada wong Surabaya nih kini. Saya pikir dulunya ini dari Jakarta ini. Enggak, aku asli Surabaya, lahir Surabaya, dibesarkan di Surabaya. Maka nih, jadi Surabaya Pride guys. Saya terkesan sekali dengan sepak terjang dari Ray ya. Tapi sebelumnya saya ingin tahu background keluarga dari Ray ini. Pengusaha ya? Pengusaha, saya pernah bilang jujur kan kita nggak boleh menutupi saya bukan lahir dari keluarga susah kan. Saya dilahirkan memang dari keluarga pengusaha. Iya. Cuma memang ya di bidang properti ya? Papa properti, mama di retail. Jadi mereka punya bisnis masing-masing. Iya. Ya saya dididik dengan sangat keras. Saya pernah bilang ini Susuk juga pasti punya anak, pasti kita tahu lah didikan Cindo gimana ke anaknya kan. Nah itu mungkin dulu sakit hati, sekarang mengucap syukur kalau bukan karena jadi memang dilahirkan dari keluarga yang memang sudah kaya, sudah berada ya. Betul. Tapi tentu mungkin ada dari Sobat Sukses ini yang nggak tahu perjuangan Ray di awal-awal itu gimana sih? Kok bisa mungkin memilih untuk tidak membantu atau mengembangkan bisnis dari orang tua, tapi kan maunya punya pemikiran sendiri kan. Nah ini yang saya menarik ya, waktu saya sebenarnya sempat bantu terjun ke bisnis keluarga. Cuma setelah selesai lulus kuliah sempat sebentar doang, mungkin beberapa bulan. Yang saya rada kurang enak itu di dalam satu kapal nggak bisa dua nakoda Su. Yes, pasti. Iya ya betul kan. Dan you masih baru lulus ya pasti belajar dulu kan. Iya. Tapi di sisi lain orang tua saya sama saya punya cara manage yang berbeda gitu loh. Iya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ngerintis sendiri. Terus kemudian saya punya prinsip, ya correct me if I'm wrong ya. Kalau cowok punya legacy sendiri itu kan beda dengan orang yang dapat warisan gitu kan. Ini kan kalau dapat warisan kan ya mengertilah bapaknya yang kaya. Tapi kalau kita memulai sendiri kan tentu laki ada bangganya. Nah itu dimulainya dari situ. Saudaranya ada berapa nih? Saya 3 bersaudara, yang kedua 3 cewek semua. Oh jadi yuk laki satu-satunya? Laki satu-satunya. Wow. Nah ini bingungnya kalau nanti diwariskan saya waktunya udah enggak. Iya. Mungkin nanti saya belajar sama Susuk juga ya. Kalau manage bisnis segini banyak seperti Pak Hermanto ini gimana caranya? Tapi Ray luar biasa. Jadi you memutuskan itu hanya beberapa bulan, akhirnya you mutus udah saya mau jalan sendiri. Iya saya mau jalan sendiri karena itu tadi kebanyakan. Kalau dalam bisnis keluarga, selama nakodanya masih ada orang tua masih hidup, tentu otomatis kita mesti ikut orang tua kan. Apalagi Susuk juga tahu kan di family business, kita yang jiwanya muda ini kan kadang mesti beradaptasi dengan yang lebih tua itu rada susah, akhirnya banyak crash. Ini pertama kali cerita guys. Di podcast saya nggak pernah cerita. Jadi saya merasa juga saya harus punya legasi sendiri, akhirnya memutuskan merintis. Nah itu memang benar tanpa dibantu orang tua, karena waktu saya ngambil keputusan itu ya tentu otomatis lah orang tua mana yang nggak marah gitu kan. Oh sempet marah juga? Marah pasti Su. Kenapa lu nggak mau ini kan nerusin bisnis orang tua yang udah jalan. Yang mau rintis itu sudah kripto waktu itu. Iya, pertama yang sudah saya kripto. Sudah ke kripto. Dan awal pertama. Jelas loh waktu itu. Waktu itu memang enggak ada. Berapa itu? 2014 mulai sebelum kan enggak ada hasil, enggak ada apa kan, masih belum jelas. Belum jelas. Tapi cuma punya mungkin karena beruntungnya saya mungkin jalannya Tuhan ya. Saya kan orang IT, tapi di sisi lain background saya dididik secara bisnis. Jadi IT ketemu bisnis, melihat sesuatu
saya merasa ini gonna be something big, cuma masalah waktu aja. Jadi di 2015 berdirilah Thrift Exchange yang sekarang udah jadi Thrift Group. Bisnis kita sekarang udah macam-macam. 2019 itu ya? 15. Oh 15. 2015 cuma berdiri. 1 tahun kemudian? Iya, 2014 itu saya masuk ke kripto kan ada pernah cerita bikin software house lah. Terus klien saya pengen terima Bitcoin, di situ saya kenal Bitcoin. Di 2015 Thrift berdiri waktu itu. Tempat awalnya cuma untuk jual beli. Muda sekali. Memang. Masih 25 itu ya? 25, ya sekitar 25-an ya. Iya, muda sekali. Muda. Tapi sudah punya apa ya? Mindset intelijen yang luar biasa. Nah, ya. itu. Jadi you kelihatannya sudah melihat future kan? Itulah makanya kebetulan jalannya orang IT dengan background bisnis. Andai kata ini bukan IT dan bukan IT doang, pasti nggak punya visi ke depan ini. Tapi mungkin karena udah ya jalannya orang IT kecampur dengan DNA bisnis ya, kita punya visi. Aku yakin sih waktu itu pasti besar aja, cuma masalah waktu aja. Jadi di 2014 you nggak ada pinjaman dari orang tua? Nggak ada sama sekali. Terus dari mana uangnya? Kan saya pernah cerita ya, dari SMA itu saya udah jual selotip. Terus kedua saya bikin software house. Sudah punya jiwa bisnis. Karena orang ada simpanan sendiri. Ada simpanan sendiri. Karena orang tua kan ngasih uang saku dikit waktu itu. Dididik memang gitu kan. Jadi nggak tahu kalau. Oh jadi nggak dikasih mobil waktu kuliah. Gak dikasih mobil. Oh iya? Gak dikasih mobil. Disuruh dikasih sepeda motor tok su. Wow. Katanya, Papa punya mobil tapi dia ngomong kalau kamu pengen ke kuliah naik mobil, beli sendiri dia. Begitu dulu sakit hati tapi sekarang ya wis. Jadi di 2014 modalnya berapa waktu kripto itu? Untung aku udah pegang lumayan lah waktu itu. 1 M ke atas pasti udah ada 1 M. Dan kripto waktu 2014 ke 15 naiknya lumayan ya? Itu belum. Oh, belum. 17 baru kripto itu mulai menanjak meledak. 17 meledak disusul COVID-20 yang sangat meledak itu di COVID. Kenapa kok waktu itu terpikir untuk mendirikan Thrift ya? Karena itu kan cuma exchange saja ya. Tempat jual beli. Jual beli aja kan berarti keuntungannya cuma commission aja toh ya. Spread dan komisi. Iya, komisi ya. Kita bilangnya komisi lah ya, 0,1%. Jawabannya karena waktu itu sebenarnya di Indo nggak ada yang orang bikinnya. mau jual nggak ada. Aku mau jual juga susah. Lihat, ini ada. Iya. Ada gap yang harus diisi. Awalnya cuma hobi doang, iseng-iseng mungkin. Ya nggak nyangka sekarang udah sebesar ini. Kita punya grup kita kan udah bergerak di berbagai hulu sampai hilir ya. Kalau di kripto kita ada bursanya, ada exchange-nya, ada media. Sekarang ada 5 jutaan lah nasabah. Jadi itu termasuk Thrift itu termasuk bursa untuk kripto ya? Enggak, jadi grup kita itu ada, kalau yang di kripto ya ada hulu sampai hilir namanya. Kalau Thrift-nya di exchange-nya, terus kita punya media juga, Crypto Wave Media yang sekarang media kripto nomor 1 di Indonesia. Kita juga yang terakhir punya bikin bursa. Bursa itu seperti bursa saham gitulah. Bursa kripto barengan sama beliau Pak Haji Sam. Jadi juga teman-teman exchange lain kita bikin bursa clearing dan kustodian itu namanya IceX. Jadi kalau di kripto grup kita itu dari hulu sampai hilir lah namanya. Keren. Gitu. Terus ada ya nanti kita bahas ada rata kanan capital, ada macam-macam gitu. Luar biasa. Jadi, perjalanan panjang. Muda tapi memang punya pemikiran yang luar biasa. Karena saya melihat industri ini kedepannya masih akan terus bertumbuh sih, secara fundamental ya. Kalau fundamental berubah tentu saya juga akan diversifikasi. Tapi sampai sekarang nggak ada something yang fundamentalnya berubah. Kalau kita melihat harganya turun ya seperti saham lah, naik turun itu hal yang biasa. Tapi yang penting ketika kita invest itu kan fundamentalnya. Dan kita saya fundamentalis investor kan. Saya melihat ketika berinvestasi di Bitcoin, ketika pemerintahan Trump juga pro ke kripto, juga beberapa anak-anak kunglo yang sekarang udah juga mulai berinvestasi di kripto, fundamentalnya nggak pernah sekuat ini. Institusi juga udah boleh pegang Bitcoin. Bahkan di Indo sekarang kalau dari peraturan Bapepti sama OJK itu mereka boleh punya cadangan kripto dalam neraca perusahaan. Nah, dulu kan nggak selegal ini. Sekarang sebegitu legalnya sampai saya merasa ini fundamental nggak akan berubah. Jadi makanya fluctuation in the short term ya kita anggap ini sebagai bumbu aja lah.
Yang penting fundamentalnya. Kripto itu yang terbesar kan Bitcoin. Bitcoin ya Su. Nah kalau you tadi jelasin fundamental itu fundamentalnya itu kita ngitungnya itu dari mana gitu? Harganya ya? Enggak, kalau saya mungkin awam ya terhadap kripto ya. Saya cuma lihat kan kripto itu harganya bisa naik bisa turun karena demand and supply. Demand and supply. Tapi kalau fundamentalnya saya nggak bisa tahu. Nah, ini kebanyakan orang tradisional yang susah terima Bitcoin ini alasannya karena susu ini. Seperti susu ini. Nah, saya ketemu Pak Sandi Uno. Saham kan betul. Kita bisa tahu gitu. Yes, dia betul, punya revenue, punya net profit. Jadi kalau di Bitcoin itu ada namanya proses mining sama seperti emas. Jadi untuk menghasilkan 1 Bitcoin itu butuh alat mining. Jadi jumlah Bitcoinnya itu kan sudah di-fix kan? 21 juta. Tetap kan itu? Ya, berarti harganya bisa naik turun kan karena kalau demand and supply. Demand and supply, dan yang harus diperhatikan adalah ada biaya produksi Bitcoin yang orang nggak aware ini. Jadi Bitcoin bukan diterbitkan di atas angin gitu, nggak. Sama seperti ketika tambang emas kan. Harus invest alat miningnya, terus kemudian maka keluarlah cost of production-nya berapa gitu. Kalau di Bitcoin juga sama, ada kan harus mining, beli alat mining, terus bayar listrik, sewa tempat, bayar pegawai. Itu saya pernah bikin. Bisa dihitung kayak intrinsic value-nya berapa? Bisa. Itu dihitung, ada hitungannya. Itu satu. Jadi satu dihitung biaya produksi Bitcoin itu sekitar 90.000 sampai 100.000 sekian. Berarti harga sekarang? Di bawah biaya produksi, it's a good time to buy. Sekarang ini berapa? Sekarang 68.000. Oh. Gara-gara ada kejadian makro ya, Trump mau nyerang Iran itu kan, ya saham turun. Tapi harga Bitcoin atau kripto itu mengikuti harga emas atau enggak? Enggak, korelasinya ya? enggak, beda, rada beda. Kemarin sempat sama, terus kemudian dia ketika terjadi kondisi makro yang nggak pasti kayak gini, kayak Trump mau nyerang Iran, itu harganya mulai berbeda. Nah, terus kedua juga ada yang ini pernah kita bikin kelas ya di media kita, Crypto Media, bahwa sebuah jaringan itu bisa divaluasi. Ini rada panjang tapi intinya semakin banyak penggunanya, ya istilahnya seperti sebuah bahasa awamnya ya. Misal sebuah rumah di sebuah komplek perumahan, kita bilang Citraland lah. Kalau ada satu rumah yang laku seharga 20M atau 10M, otomatis rumah di sekitarnya kan harganya nggak akan jauh dari situ. Iya, ngikut kan. Kalau ada orang laku misalnya 10M, masa rumah di Citraland sebelahnya laku 2M kan nggak mungkin nggak. Nah, ini salah satu hukum ekonomi di ekonomi digital ada. Kalau sekarang ada jurusan baru di kuliah itu namanya ekonomi digital. Kemarin di media kita sempat undang juga Dr. Prabu Revolusi ya, dia bikin kelas menjelaskan bahwa Bitcoin itu kalau bagi orang awam anggaplah seperti sebuah perumahan. Jadi satu transaksi terakhir mempengaruhi semua jaringan ini. Jadi kan terakhir misalnya laku 70.000, otomatis nggak akan ada yang mau jual $10.000. Nah, contohnya seperti itu. Lukisan juga sama. Betul. Ya. Tapi kalau permintaannya nggak ada, terus dia jual nggak laku, terus diturunin. Nah itu kan juga akhirnya nggak ada. Nah tapi ada bedanya. Ada namanya hukum metacover. Ya anggapannya seperti ini bahasa awamnya. Kenapa kita orang Surabaya percaya Citraland atau BDG ini perumahan elit yang harganya harus lebih tinggi dari perumahan lainnya? Kenapa? Karena ada trust-nya di situ. Nah trust ini yang bisa divaluasi. Bahkan kalau nggak ada trust-nya ya otomatis semua juga nggak ada harganya. Contoh, waktu kemarin Yunani kena efek, bondnya kan surat utangnya sampai harganya hancur-hancuran karena trustnya udah hilang. Nah tapi kita sebagai ekonom digital, sesuatu itu yang ada trustnya masih bisa dinilai. Ya kayak kita berdua, kita kan misalnya beli rumah di BDG, kita beli rumah Citraland yang Golf View. Kenapa kita percaya komplek ini harus punya nilai lebih tinggi daripada komplek yang lainnya? Karena kita punya trust. Iya. Karena kita tahu ini trust limited, kemudian memang stratanya di atas perumahan yang lainnya, makanya nilainya lebih premium. Nah kurang lebih bahasa awamnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada fundamental dan intrinsiknya. Nanti bagi teman-teman yang masih bingung, buka Crypto Media, ada kelas pemahaman fundamental itu banyak. Nah yang bingung fundamental kripto dan lain sebagainya bisa nonton di sana gratis. Kalau thrift itu berarti penghasilannya sekarang ini hanya dari komisi jual beli, betul. Kita murni dari komisi jual beli aja. Berarti kalau bursa itu tadi
kumpulan dari beberapa exchange. Iya, gitu. Betul. Termasuk Thrift ada di dalamnya. Berarti. Betul, kita salah satu pemegang sahamnya dan juga yang sama teman-teman kita bikin bursa. Jadi sama seperti bursa saham. Yang sudah ada yang TBK atau ya? Ada yang sudah TBK. Iya. You punya yang belum masih? Kita belum. Okay. Kita mungkin juga akan menyusul. Jadi kalau perizinan gitu udah nggak masalah kalau sekarang ya. Oh, udah izinnya udah ada. Dulu 2015 kan pasti sulit loh itu ya. Orang 19. Iya, 19. Kita sempat melobi pemerintah waktu itu untuk melegalkan Bitcoin karena tambah lama kan tambah besar. Sedangkan kita kan harus jelas ini nggak boleh abu-abu, ini harus legal. Waktu itu saya sama beberapa uji lainnya, ada Pak Oscar mungkin kenal, terus teman-teman yang lain. Waktu itu sama Kemendak waktu itu, kemudian dimasukkan di bawah Bapepti sebagai komoditas. Terus 2019 kita dapat izin dari Bapepti, kemudian 2020 kita dapat izin staking lah, itu seperti bahasa awamnya deposito. Kita kan sebenarnya exchange ini kan seperti bank ya, bentuk pengawasan produknya mirip bank. Nah, jadi ceritanya kurang lebih seperti itu. Ada berapa macam ya kripto yang diperjualbelikan sekarang ini? Sekarang yang legal di Thrift sekarang ada sekitar 1050. 1050. Segitu banyak. Iya. Di Indonesia yuk bisa jual beli segitu banyak. 1050. Di Indonesia Thrift itu exchange dengan jumlah koin terbanyak saat ini. Wow. Kita punya 1050 plus something koin yang bisa dipilih. Dulu saya tahu juga orang Jakarta ada yang ngeluarin koin sendiri, mengeluarkan kripto gitu ya. Mengeluarkan koin sendiri, menerbitkan koin sendiri. Itu juga boleh ya? Boleh kalau ada prosedurnya yang harus dipatuhi. Kalau dia ngikutin itu bisa. Bisa. Mungkin Susuk juga mau buat koin Tankop. Nggak ada ide. Kan yang terbaru. Dia juga ada buat. Saya nggak ada buat. Karena mungkin itu kan nggak gampang sesungguhnya ya. Iya nggak gampang. Bikinnya gampang. Untuk menjaganya ini sama seperti Susuk kan udah ngerti lah TBK saham beredar kan kita harus jaga harganya. Itu yang nggak gampang. Likuiditasnya itu yang mesti dijaga. Iya. Nah, jangan sampai bikin koin. Berarti yang besar-besar aja berapa banyak sekarang ini? Besar-besar ini gimana maksudnya? Yang maksudnya yang benar-benar secara nilai crypto company-nya itu sudah besar banget gitu. Sudah billion gitu. Koinnya maksudnya? Enggak, secara size. Iya, secara total gitu. Kayak market cap-nya gitu loh. Oh iya, market cap-nya. Yang gede-gede gitu ya, ada Bitcoin, berapa? Ya ambil top 10 ya Bitcoin, Ethereum, USDT. Top 10 aja gitu. Iya. Kalau misal awam nih nggak mau belajar ya beli Bitcoin aja, nggak usah. Bitcoin yang paling besar ya? Iya, beli Bitcoin ya udah kayak nyicil emas gitu, nggak usah mantau market, nggak usah lihat chart. Ya kayak papa saya juga awalnya kan nanti Bitcoin sampai. Mulai sejak kapan invest sudah? 2019 kayaknya ya. Waktu itu saya paksa. Berarti udah cuan banyak. Lumayan, tapi belum cash out dia. Karena dan kan nggak dapat apa-apa ya penghasilan dividen, nggak ada. Tahunan juga. Tapi koin lain ada. Kalau ada Ethereum ada dividennya. Wow. Kalau di kripto dividen itu namanya staking. Jadi penghasilan dari jaringan Ethereum itu dibagikan beberapa ke validatornya seperti Thrift dan lain-lain terus kita sampai berapa persen? Kalau Ethereum sekarang 4-6% per tahun. Mirip bunga bank. Ada koin yang membagikan dividen dari jaringannya. Nah, kalau di kripto namanya staking, kalau di saham namanya dividen. Dan itu juga nggak kena pajak. Ya, ada pajak final kalau di kripto 0,21%. Oh ya, mirip dong saham kan. Saham 0,1. 0,1 plus ya. Kalau di kripto 0,21% tapi final ya. Iya, jadi keuntungannya berapapun capital gain-nya nggak kena. Nggak kena, cuma bayar 0,21%. Jadi misal untung 10M, 20M ya bayarnya 0,21% itu rugi ya tapi tetap bayar. Karena per transaksi kalau di kripto kan. Ya. Dan saya tahu kan investor kripto ini udah lebih dari 20 juta ya. Lebih dari 20 juta ya. Jadi lebih banyak daripada investor saham. Iya. Jujur lebih banyak investor kripto daripada investor saham. Nah, itu menurut Ray kenapa ya? Kok kepercayaannya itu lebih ke arah kripto dibandingkan saham ya? Apa mereka ini benar-benar
semacam investor atau maunya short term udah cuan gitu? Campur, tapi bukan menjelekkan dunia saham ya, disclaimer dulu ya. Mungkin yang dilihat dari investor, satu, pasar kripto nggak ada hari liburnya, Su. Ini yang menarik. Sabtu Minggu buka. Jual beli? Iya, jual beli 24 jam. Bahkan yang menarik dari exchange seperti Thrift, misal nih untung mau ditarik hari Sabtu, menit yang sama mereka terima. Karena langsung transfer ke banknya. Ya, jadi misalnya udah profit nih, hari Sabtu Minggu mau tarik, ataupun jam 1 subuh, jam 2 subuh, menit yang sama itu udah landing di bank mereka. Ini yang pasar, kenapa exchange crypto ini orang lebih suka karena 24 jam bisa trading, bisa macam-macam 24 jam tarik, deposit 24 jam setiap hari. Makanya kalau lihat saya kenapa kerjanya non-stop, karena pasar kripto itu non-stop. Mungkin tim saya yang ada di sini tahu, saya kadang sampai jam 2, jam 3 kan masih on, masih ngurus kerjaan. Kalau misalnya ada seseorang beli kripto atau Bitcoin di Thrift, itu nanti dari Thrift ditaruh di mana ya? Kalau di industri kripto, exchange seperti Thrift nggak boleh pegang dana nasabah. Oh, itu 100% dana nasabah itu udah dipegang di clearing sama kustodian. Kustodian di Indonesia? Iya, di Indonesia. Jadi terkontrol juga kan? Terkontrol, jadi ada exchange, ada bursa, ada clearing, ada kustodian. Clearing rupiahnya mirip dengan saham. Iya, betul, mirip, Su. Mirip sama. Harus masuk di SPT juga kalau memiliki kan? Betul, harus masuk di SPT. Tapi kalau beli kriptonya yang di luar itu kan nggak ada yang nggak lapor gitu ya? Ada yang nggak lapor, Su. Tapi kalau terendus ya kena denda. Nah, tapi kalau di luar kena pajak progresif 5-35%. Keuntungan kalau sampai untung, karena kan luar nggak punya, karena untuk memungut 0,21% harus ada perjanjian kerjasama dengan Dirjen Pajak. Kan Thrift ada PKS nih sama Dirjen Pajak, kita ditunjuk, oke lah kamu boleh pungut 0,21% final. Nah, sedangkan exchange luar sejauh ini belum ada yang ditunjuk atau kerjasama dengan Dirjen Pajak. Harusnya kalau mereka mau kerjasama bisa kena itu 1% final per transaksi. Tapi salah satu syarat dari Dirjen Pajak itu servernya harus di Indonesia. Tapi sejauh ini so far belum ada exchange luar yang bekerja sama dengan Dirjen Pajak sehingga akhirnya dikenakan pajak progresif 5-35% kalau untung di luar. Nah, kedua kemudian kenapa investor muda sekarang suka kripto, mungkin lebih menantang karena lebih volatile, kan naik turunnya lebih drastis. Terus liquidity-nya, liquidity kripto seperti di Thrift dan exchange lainnya ini sifatnya global, satu dunia. Kan kita terkonek dengan pasar yang terbuka 24 jam satu dunia. Jadi sangat sulit untuk memanipulasi harga Bitcoin ataupun Ethereum gitu. Butuh uang yang sangat besar sekali untuk memanipulasi harga ini. Jadi mungkin orang lebih sukanya karena 24 jam, terus liquidity-nya lebih besar, volatilitasnya lebih tinggi. Nah, ini mungkin yang membuat anak-anak muda itu lebih semangat untuk masuk ke kripto. Singkat ceritanya. Jadi dana berapa billion US baru bisa gerakkan harganya itu? Saya rasa kalau Bitcoin ya miliaran US baru bisa. Karena sebagai contoh Michael Saylor aja waktu beli $400 juta US ya, itu harga juga nggak terlalu gerak. Itu dia beli loh. 460 juta sekian dolar, harga Bitcoin juga nggak terlalu gerak gitu. Jadi pasti billion US ya, puluhan triliun mungkin baru terasa. Bahkan yang menarik kan anaknya Trump kemarin, Eric Trump baru beli 400 Bitcoin juga. Gitu, so. Dan trennya kalau ditarik jangka panjang itu masih trend up atau akan stagnan? Saya melihatnya bakalan trend up karena setiap 4 tahun kan ada halving nih, alias reward Bitcoin dipotong setengah. Kan halving terakhir kemarin udah, terus halving berikutnya 2028 otomatis supply Bitcoin kan berkurang. Kemudian kedua, kita semua juga menantikan pemotongan suku bunga ya. Bentar lagi Powell diganti dengan yang Gubernur Fed yang baru, pimpinan Fed yang baru, dan juga kita melihat semakin banyak institusional yang memegang Bitcoin. Kalau mungkin Susu lihat di di Bloomberg Terminal, pemegang sahamnya Saylor itu banyak yang dari
bank sentral, asuransi, gitu-gitu mereka karena mereka nggak boleh beli langsung Bitcoin, akhirnya mereka beli sahamnya strategi seller yang borong Bitcoin terus itu. Jadi saya melihat harusnya secara fundamental tren kedepannya sangat bagus. Kecuali ada black swan event, kok perang dunia ketiga kita ya nggak bisa ngomong semua, pasti turun, saham turun. Apa ada risk ya, kemungkinan ya, misalnya ada pelarangan mengenai kripto gitu. Nah kalau itu resiko terbesar. Saya pernah bilang di podcast sebelumnya, resiko terbesar kripto itu bukan quantum computing tapi regulasi. Kalau sampai ada pemerintah besar yang melarang Bitcoin, mati Bitcoin pasti. Tapi sejauh apa yang terjadi, yang sudah invest itu terus gimana gitu? Iya, harga pasti turun otomatis. Tapi sejauh ini kita melihat risikonya di sana. Kalau kita melihat selama tapi Trump, itu risikonya kecil. Kalau sudah nggak mungkin sekarang. Nggak mungkin. Sekarang udah nggak mungkin karena terlalu banyak. Holdernya udah terlalu banyak. Pertama ETF kan, perusahaan-perusahaan besar di Amerika udah. Pemerintah sendiri juga megang Bitcoin. Saya dengar Trump juga punya kripto ya. 30% kekayaan keluarga Trump itu berasal dari industri kripto sekarang. Karena anaknya kan meluncurkan World Liberty Coin, meluncurkan koin. Kripto ya? Ya, koin. Trump juga meluncurkan koin sendiri. Kemudian anaknya beli Bitcoin, keluarganya kan beli Bitcoin. Nah, kita kalau misalnya ya mau IPO-in perusahaan kan harus punya pabrik, punya revenue, punya net profit, semuanya kan harus proper, harus dinilai. Lah kalau seperti mau menciptakan crypto coin gitu kan nggak perlu itu ya berarti ya? Nggak perlu. Ada syarat apa yang paling berat? Apa harus ada dana sekian? Nah yang nerbitinnya gampang, yang susah maintainnya itu kayak yang saya bilang. Ya gimana supaya nerbitin gampang, cari izin gampang, terus jualan kripto kan bahaya juga. Kontrol. Nah makanya ada beberapa, mungkin kalau yang tahu di Bapepti, orang yang menerbitkan koin itu harus punya cadangan untuk buyback Bitcoin, buyback koinnya lagi. Diharuskan ada. Yes. Waktu dia. Ya dulu waktu di Bapepti betul. Nah, dia ngontrolnya dari sana. Betul, dari pemerintah kita ya. Jadi tidak sampai waktu jual satu koin misalnya 1 juta, setelah dia dapat duit triliunan, dirakpul, terus dibiarin di depan, jadi Rp1.000. Banyak yang begitu, tapi di luar, banyak yang gitu di luar. Iya loh, nggak ngerti kan. Betul, jadi, ya memang. Akhirnya kan jadi banyak korban. Makanya kalau di kripto kita bilangnya itu, kalau di saham kan bilangnya saham gorengan, ya. Kalau di kripto kita bilangnya koin micin. Oh, koin micin. Koin micin itu pure untuk spekulatif. Iya. Tapi ya memang kita bisa cuan dari situ, tapi kan ada resiko yang harus dihadapi. Ya sama seperti kalau di saham gorengan. Jadi kalau kita melihat yang mungkin membunuh Bitcoin adalah regulasi di bawah Trump, itu sangat nggak mungkin, karena keluarga Trump ini semuanya terkait langsung dengan industri kripto. Dan selain Amerika, negara besar lainnya, Cina hold. Cina yang tidak mau, masih belum. Cina hold Bitcoin, tapi mereka, warga negara mereka, bahkan berita tadi ya masuk di Bloomberg Terminal kita, ada salah satu institusional dari Hong Kong yang baru beli sekitar $400 juta Bitcoin yang diduga terhubung dengan afiliasi penduduk orang Cina. Karena Cina kan nggak boleh beli Bitcoin langsung. Jadi mereka setup company di Hong Kong, kemudian beli ETF Bitcoin dari BlackRock. Itu baru tadi pagi masuk di Bloomberg Terminal, dan ini dicurigai berhubungan dengan pemerintah Cina ya. Jadi dan juga beberapa warga negara Cina yang masuk ke vessel. Kita bilangnya kan ini vessel company lah. Jadi harus ke Hong Kong dulu. Nah, Hong Kongnya ini kemudian yang beli ETF Bitcoinnya BlackRock sekitar 400 juta sekian baru tadi pagi. Jadi istilahnya sekarang untuk pemerintah nge-ban Bitcoin itu nggak mungkin. Bahkan Trump sendiri bilang Trump mau Amerika jadi the center of Bitcoin. Makanya dia kan selalu mengeluarkan regulasi-regulasi yang pro kripto. Bahkan regulasi terakhir itu tentang stable coin, US dollar ditaruh di jaringan kripto lah, blockchain gitu. Bahkan kalau kita melihat kampanyenya terakhir, pendana besarnya kampanye Trump itu berasal dari sektor kripto. Jadi kayak exchange seperti Thrift di luar sana kan ada exchange yang besar juga di sana yang membantu kampanye Trump. Jadi itu sebabnya Trump saya melihat nggak mungkin bikin sesuatu regulasi yang misalnya ban Bitcoin itu udah kalau zero chance.
pemerintah Singapura gitu ngakuin nggak ya? Ngakuin. Oh, ada diakuin sebagai aset. Diakuin sebagai aset. Mau membeli kripto atau Bitcoin dari bank Singapura juga sah. Bahkan terakhir di DBS kan udah meluncurkan, bisa. Kan saya juga nasabahnya DBS kan. Dulu orang Singapura, wealth managementnya Singapura ya, itu paling anti dengan Bitcoin. Saya ingat 2019, 2020 ya. Tapi sekarang kalau kita bilang Bitcoin, almost semua wealth management di Singapura itu mereka rekomend 2-3% ditaruh di Bitcoin. Tapi kalau kita investnya di Singapura berarti kena capital gain tax lagi ya? Iya, betul. Tapi sekarang DBS pun jual beli Bitcoin kalau dibuka di situnya. Cuma nggak bisa ditarik keluar. Ya. Tahun ini ada rilis sedikit sih, Sebelumnya malah sampai 100% itu murni Bitcoin kan. Ini salah satu aset yang harus dipertimbangkan selain emas. Kalau emas kan otomatis ya bukan sesuatu yang bisa bikin kaya cepat, tapi itu kan lebih stabil. Kalau yang agak agresif ya tentu saya lihat golf ini mungkin stabil ya, nggak kayak padel ya. Kalau padel mungkin saya selalu lihat founder yang berambisi dan masih involved di perusahaannya ini pasti bertumbuh. Iya. Tapi kalau foundernya udah mulai banyak tingkah ya, misalnya